Malam anniversary yang seharusnya menjadi bukti cinta Zara dan Irfan berubah menjadi mimpi buruk ketika sang suami tiba-tiba mencium adik sepupunya sendiri di depan semua tamu, lalu menyerahkan surat cerai tanpa sedikitpun rasa bersalah. Semua orang mengira Zara telah kehilangan segalanya dan hidupnya akan hancur setelah pengkhianatan itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik air mata dan diamnya, Zara sedang menyiapkan langkah yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Lalu, apa yang akan terjadi ketika Irfan dan Alina akhirnya mengetahui siapa pria yang berdiri di samping Zara dalam undangan pernikahan itu? Zara berdiri di depan cermin sambil tersenyum kecil. Malam itu adalah hari yang sudah ia tunggu selama beberapa minggu terakhir. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna lembut yang membuat penampilannya terlihat anggun. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dihiasi riasan tipis yang membuatnya tampak semakin cantik. Hari itu bukan sekadar acara biasa. Itu adalah perayaan anniversary pernikahannya bersama Irfan. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Selama itu, Zara merasa telah melewati banyak hal bersama pria yang ia cintai. Mereka pernah hidup dalam kesulitan, membangun kehidupan dari nol, dan saling berjanji untuk tetap bersama dalam keadaan apapun. Setidaknya, itulah yang selama ini Zara percaya. Aku harap malam ini menjadi awal kebahagiaan baru untuk kita, bisiknya sambil melihat sebuah hadiah yang sudah ia siapkan untuk Irfan. Hadiah itu bukan barang mahal. Zara tahu Irfan tidak terlalu menyukai sesuatu yang berlebihan. Karena itu, ia membuat sebuah album berisi foto perjalanan mereka sejak awal menikah hingga sekarang. Di setiap halaman, Zara menuliskan kenangan kecil yang hanya mereka berdua pahami. Baginya, cinta bukan tentang kemewahan. Cinta adalah tentang seseorang yang tetap bertahan ketika keadaan tidak mudah. Namun Zara tidak pernah tahu bahwa malam yang ia persiapkan dengan penuh cinta akan menjadi malam paling menyakitkan dalam hidupnya. Acara anniversary digelar di sebuah restoran mewah yang sudah dihias dengan indah. Keluarga, sahabat dekat, dan beberapa orang yang mengenal perjalanan rumah tangga Zara dan Irfan hadir malam itu. Semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang berhasil mempertahankan cinta di tengah berbagai masalah. Saat Irfan memasuki ruangan, Zara tersenyum bahagia. Ia berjalan menghampiri suaminya dan ingin memberikan kejutan yang sudah ia siapkan. Namun langkah Zara berhenti ketika melihat seseorang datang bersama Irfan. Wanita itu adalah adik sepupunya sendiri. Namanya Alina. Zara mengerutkan dahi. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Alina hanya datang sebagai keluarga. Tidak ada alasan baginya untuk mencurigai sesuatu. Tetapi perasaan aneh mulai muncul ketika melihat cara Irfan memandang wanita itu. Tatapan yang dulu hanya diberikan kepadanya, kini terlihat diberikan kepada orang lain. "Kenapa Alina datang bersamamu?" tanya Zara pelan. Irfan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Beberapa menit kemudian, ketika semua tamu sudah duduk, Irfan tiba-tiba berdiri. Suasana yang sebelumnya penuh kebahagiaan berubah menjadi hening. "Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua orang malam ini," kata Irfan. Zara menatap suaminya dengan bingung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kalimat berikutnya akan menghancurkan seluruh kehidupannya. "Saya sudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan saya dengan Zara." Ruangan langsung dipenuhi suara terkejut. Beberapa tamu saling melihat satu sama lain. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Zara hanya diam. Ia merasa seperti tidak mendengar dengan benar. "Apa maksud kamu, Irfan?" tanya Zara dengan suara bergetar. Irfan menatapnya tanpa rasa bersalah. "Aku sudah lama tidak bahagia dalam pernikahan ini. Aku bertahan hanya karena keadaan." Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras bagi Zara. Selama ini ia mengira mereka sedang berjuang bersama. Ia mengira semua pengorbanannya berarti. Ternyata bagi Irfan, semua itu tidak pernah cukup. Lalu sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Irfan berjalan mendekati Alina. Di depan semua orang, pria itu menggenggam tangan wanita tersebut. Zara membeku. "Alina adalah orang yang sebenarnya aku cintai," ucap Irfan. Wajah Zara langsung berubah pucat. Ia melihat ke arah Alina yang hanya menunduk dengan ekspresi tenang. Tidak ada rasa bersalah di wajah wanita itu. Justru terlihat seperti seseorang yang telah menunggu momen tersebut sejak lama. "Alina, bagaimana bisa?" Suara Zara hampir tidak terdengar. Wanita yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya itu akhirnya menatap Zara. "Maaf, Kak Zara, tapi aku tidak bisa memaksa perasaan seseorang." Jawaban itu membuat hati Zara semakin sakit.
Bukan hanya karena Irfan pergi, tetapi karena orang yang mengambil suaminya adalah seseorang yang selama ini ia percaya. Seseorang yang sering ia bantu. Seseorang yang ia anggap seperti adik sendiri. Belum selesai dengan rasa hancurnya, Irfan mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jasnya. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Ia meletakkan amplop itu di meja. Lebih baik kita berhenti sampai di sini. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang merasa kasihan kepada Zara, tetapi ada juga yang hanya melihat kejadian itu sebagai sebuah drama. Namun tidak ada satupun yang bisa merasakan kehancuran yang sedang Zara rasakan. Ia menatap surat cerai itu cukup lama. 10 tahun pernikahan. 10 tahun kenangan. 10 tahun perjuangan. Semuanya seolah tidak berarti bagi pria yang pernah berjanji akan selalu bersamanya. Air mata Zara akhirnya jatuh. Tetapi ia tidak menangis histeris. Ia tidak memohon agar Irfan tetap tinggal. Ia tidak meminta Alina pergi. Zara hanya mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Baik, ucapnya pelan. Semua orang terdiam. Mereka mungkin mengira Zara menyerah. Mereka mungkin berpikir hidupnya sudah berakhir malam itu. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati Zara. Karena di balik luka yang begitu dalam, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad. Zara memang kehilangan suaminya malam itu. Namun tanpa mereka sadari, Irfan dan Alina baru saja kehilangan kesempatan untuk mengenal wanita yang jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Malam anniversary yang seharusnya menjadi perayaan cinta berubah menjadi awal dari perjalanan baru Zara. Perjalanan seorang wanita yang akan bangkit, menemukan dirinya kembali, dan membuktikan bahwa seseorang yang dihancurkan tidak selalu berakhir sebagai korban. Kadang, justru dari luka terbesar seseorang menemukan kekuatan terbesar dalam hidupnya. Pagi setelah acara anniversary yang menghancurkan hidupnya, Zara terbangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk beberapa detik, ia masih berharap semua kejadian tadi malam hanyalah mimpi buruk. Ia berharap ketika membuka mata, ia akan melihat Irfan berada di sampingnya seperti biasanya. Namun kenyataan kembali menghantamnya. Sisi tempat tidur itu kosong. Tidak ada suara Irfan. Tidak ada ucapan selamat pagi. Tidak ada lagi pria yang selama bertahun-tahun menjadi orang pertama yang ia cari ketika membuka mata. Zara menatap ruangan yang selama ini menjadi tempat mereka berbagi cerita. Foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Beberapa barang milik Irfan masih tersusun rapi di lemari. Semua benda itu menjadi pengingat bahwa seseorang yang ia cintai telah memilih meninggalkannya dengan cara paling menyakitkan. Air mata Zara kembali jatuh. Bukan karena ia tidak menerima keputusan Irfan, tetapi karena ia masih tidak mengerti bagaimana seseorang yang pernah berjanji akan menjaganya bisa berubah menjadi orang yang paling melukainya. Hari itu Zara memilih untuk pergi dari rumah tersebut. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan album kenangan yang pernah ia buat untuk Irfan. Album yang awalnya ingin ia berikan sebagai hadiah anniversary. Kini benda itu justru menjadi bukti bahwa ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Saat Zara keluar dari rumah, tidak ada seorang pun yang mengantarnya. Irfan bahkan tidak berusaha menghentikannya. Pria itu sudah terlalu sibuk dengan kehidupan barunya bersama Alina. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, kabar tentang perceraian Zara dan Irfan mulai menyebar. Banyak orang membicarakannya. Ada yang merasa kasihan kepada Zara. Namun tidak sedikit yang menyalahkannya. Seharusnya Zara lebih menjaga suaminya. Mungkin Irfan menemukan kebahagiaan yang tidak ia dapatkan di rumah. Kalimat-kalimat itu terdengar menyakitkan. Orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mudah memberikan penilaian. Tetapi Zara memilih diam. Ia tidak ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa dirinya adalah korban pengkhianatan. Baginya, membuktikan diri jauh lebih penting daripada meminta orang lain percaya. Sementara itu, kehidupan Irfan dan Alina terlihat semakin bahagia. Mereka sering membagikan foto kebersamaan di media sosial. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa keputusan mereka adalah pilihan yang tepat. Bahkan suatu hari, Zara melihat sebuah unggahan yang memperlihatkan Irfan dan Alina sedang makan malam bersama keluarga. Di bawah foto itu terdapat banyak komentar yang memuji hubungan mereka. Zara hanya melihatnya sebentar, lalu menutup layar ponselnya. Dulu, melihat hal seperti itu mungkin akan membuatnya hancur. Namun sekarang ia mulai memahami sesuatu. Orang yang memilih pergi tidak selalu membawa kebahagiaan. Terkadang mereka hanya membawa masalah yang belum terlihat. Zara mulai mengubah hidupnya.
Ia kembali menekuni pekerjaan yang sempat ia tinggalkan setelah menikah. Selama bertahun-tahun, ia terlalu fokus menjadi istri yang baik hingga lupa bahwa dirinya juga memiliki impian. Ia belajar kembali. Ia memperluas hubungan. Ia membangun kepercayaan dirinya yang sempat hilang. Hari demi hari berlalu. Perlahan, Zara mulai menjadi wanita yang berbeda. Bukan wanita yang kehilangan suami, tetapi wanita yang menemukan kembali dirinya sendiri. 6 bulan setelah perceraian itu, Zara berhasil mendapatkan posisi baru di sebuah perusahaan besar. Kemampuan dan kerja kerasnya membuat banyak orang mulai menghargainya. Orang-orang yang dulu melihatnya sebagai wanita yang gagal mulai menyadari bahwa Zara tidak pernah benar-benar kalah. Di sisi lain, hubungan Irfan dan Alina mulai mengalami masalah. Kehidupan yang mereka bayangkan ternyata tidak semudah yang mereka pikirkan. Irfan mulai menyadari bahwa Alina tidak seperti yang ia bayangkan. Wanita yang dulu terlihat perhatian perlahan menunjukkan sifat aslinya. Alina mulai sering menuntut banyak hal. Ia ingin kehidupan mewah seperti yang dulu Zara bantu bangun bersama Irfan. Namun sekarang, Irfan harus menghadapi kenyataan bahwa membangun sesuatu jauh lebih sulit daripada menghancurkannya. Sementara itu, Zara tidak lagi peduli dengan kehidupan mereka. Ia sudah terlalu sibuk membangun masa depannya sendiri. Sampai suatu hari, sebuah pertemuan tidak sengaja mengubah arah hidup Zara. Saat menghadiri sebuah acara bisnis, ia bertemu dengan seorang pria bernama Raka. Pria itu memiliki tatapan yang tenang dan sikap yang berbeda dari kebanyakan orang yang pernah Zara kenal. Awalnya mereka hanya berbicara tentang pekerjaan. Namun percakapan sederhana itu perlahan berubah menjadi sebuah cerita panjang tentang kehidupan. Tanpa Zara sadari, Raka memiliki luka yang hampir sama dengannya. Ia juga pernah dikhianati oleh seseorang yang paling ia percaya. Ada saatnya kita kehilangan seseorang bukan karena kita kurang baik, kata Raka. Terkadang Tuhan hanya sedang menjauhkan kita dari orang yang tidak pantas menemani perjalanan kita. Zara terdiam mendengar ucapan itu. Sudah lama tidak ada seseorang yang berbicara kepadanya dengan penuh pengertian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zara merasa ada seseorang yang benar-benar memahami perasaannya. Namun Zara masih takut. Luka yang ditinggalkan Irfan belum sepenuhnya sembuh. Ia tidak ingin kembali percaya kepada seseorang dan merasakan kehancuran yang sama. Raka tidak memaksa. Ia hanya menunjukkan bahwa tidak semua orang datang untuk menyakiti. Hari itu menjadi awal dari sebuah hubungan baru. Hubungan yang perlahan mengajarkan Zara bahwa cinta bukan hanya tentang janji. Cinta adalah tentang seseorang yang tetap memilih bertahan ketika melihat kekurangan dan luka yang dimiliki. Tanpa Zara sadari, pria yang hadir dalam hidupnya setelah kehancuran terbesar itu akan menjadi bagian penting dari kebahagiaannya. Sementara Irfan dan Alina masih sibuk menikmati kemenangan palsu mereka, Zara sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kehidupan baru, sebuah kekuatan baru, dan sebuah masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak pertemuannya dengan Raka, kehidupan Zara perlahan mulai berubah. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam satu malam. Tidak ada keajaiban yang langsung menghapus semua rasa sakitnya. Namun sedikit demi sedikit, Zara mulai menemukan kembali dirinya yang dulu sempat hilang. Ia mulai tersenyum tanpa merasa harus berpura-pura. Ia mulai menikmati hari-harinya tanpa terus mengingat masa lalu. Dan yang paling penting, Zara mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari seseorang yang ia pertahankan mati-matian. Kadang, kebahagiaan muncul ketika seseorang berani melepaskan sesuatu yang selama ini hanya memberikan luka. Hubungannya dengan Raka pun berjalan perlahan. Mereka tidak terburu-buru. Raka tidak pernah memaksa Zara untuk melupakan Irfan dalam waktu singkat. Ia memahami bahwa luka akibat pengkhianatan tidak bisa hilang hanya dengan kata-kata manis. Setiap kali Zara terlihat murung, Raka tidak bertanya terlalu banyak. Ia hanya hadir. Dan bagi Zara, kehadiran sederhana itu memiliki arti yang besar. Berbeda dengan Irfan yang dulu sering mengabaikan perasaannya, Raka selalu berusaha mendengarkan. Suatu sore, mereka duduk di sebuah kafe kecil setelah menghadiri acara pekerjaan. Zara memperhatikan Raka yang sedang menikmati secangkir kopi. "Aku penasaran," kata Zara pelan. Raka menoleh. "Penasaran tentang apa? Kenapa kamu masih bisa percaya kepada orang lain setelah mengalami pengkhianatan?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Karena kalau aku berhenti percaya hanya karena satu orang menyakitiku, berarti orang itu berhasil mengambil lebih banyak dari hidupku." Zara terdiam. Jawaban itu membuatnya berpikir.
Selama ini, ia terlalu fokus pada rasa sakit yang diberikan Irfan hingga hampir lupa bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk bahagia. Raka kemudian mulai menceritakan kisah hidupnya. Sebuah kisah yang membuat Zara terkejut. Sebelum mengenal Zara, Raka pernah menikah dengan Alina, wanita yang sama yang kini bersama Irfan. Zara membeku ketika mendengar nama itu. Alina? Tanyanya memastikan. Raka mengangguk. Iya, dia adalah mantan istriku. Untuk beberapa saat, Zara tidak mampu berkata apa-apa. Ia baru menyadari bahwa luka yang ia alami ternyata memiliki hubungan dengan luka yang pernah dirasakan Raka. Dulu aku percaya penuh kepadanya, lanjut Raka. Aku membangun rumah tangga bersamanya. Aku bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang baik. Tapi ternyata di belakangku, dia sudah menjalin hubungan dengan Irfan. Zara menunduk. Dadanya terasa sesak. Jadi selama ini bukan hanya dirinya yang menjadi korban. Ada seseorang lain yang juga kehilangan segalanya karena tindakan mereka. Aku minta maaf, ucap Zara lirih. Raka tersenyum. Kamu tidak perlu meminta maaf. Kamu juga korban. Kalimat itu membuat Zara terdiam. Selama berbulan-bulan, banyak orang membuatnya merasa seolah dirinya tidak cukup baik sebagai seorang istri. Namun Raka adalah orang pertama yang mengatakan bahwa dirinya bukan penyebab kehancuran itu. Sejak hari itu, hubungan Zara dan Raka semakin dekat. Mereka mulai sering bertukar cerita. Mereka membicarakan masa depan. Mereka saling membantu menyembuhkan luka masing-masing. Tetapi di sisi lain, Zara masih memiliki rasa takut. Suatu malam, ketika Raka mengantarnya pulang, Zara akhirnya mengatakan apa yang selama ini ia simpan. Aku takut. Raka menatapnya. Takut apa? Takut mengulang kesalahan yang sama. Aku pernah memberikan seluruh hidupku kepada seseorang, tapi akhirnya aku dibuang begitu saja. Raka memahami ketakutan itu. Ia tidak mencoba meyakinkan Zara dengan janji besar. Ia hanya berkata dengan tenang. Aku tidak bisa menjamin hidup kita tanpa masalah. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku tidak akan pernah membuat kamu merasa sendirian saat menghadapi masalah. Kata-kata itu membuat mata Zara berkaca-kaca. Karena selama bersama Irfan, itulah hal yang paling ia rindukan. Merasa memiliki seseorang yang benar-benar berada di sisinya. Sementara kehidupan Zara perlahan membaik, kehidupan Irfan dan Alina mulai berubah. Hubungan yang dulu mereka banggakan mulai menunjukkan masalah. Irfan mulai merasa lelah. Ia baru menyadari bahwa kehidupan bersama Alina tidak seperti yang ia bayangkan. Dulu ia mengira meninggalkan Zara adalah keputusan terbaik. Ia berpikir Alina akan memberikan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun sekarang, ia mulai membandingkan. Zara yang dulu selalu mendukungnya. Zara yang selalu memahami keadaannya. Zara yang tidak pernah meminta lebih dari apa yang mampu ia berikan. Semua kenangan itu mulai muncul kembali. Tetapi Irfan terlalu gengsi untuk mengakui kesalahannya. Sedangkan Alina mulai merasa tidak puas dengan kehidupan mereka. Ia mulai sering membandingkan Irfan dengan pria lain. Aku pikir setelah menikah denganku, hidupku akan berubah, kata Alina suatu malam. Tapi ternyata semuanya masih sama. Ucapan itu membuat Irfan tersinggung. Mereka mulai sering bertengkar. Hubungan yang dibangun dari pengkhianatan perlahan mulai kehilangan kepercayaan. Berbeda dengan mereka, Zara dan Raka justru semakin kuat. Mereka tidak dibangun dari kebohongan. Mereka tumbuh dari rasa saling memahami. Suatu hari, Raka mengajak Zara melihat sebuah tempat yang menjadi impiannya. Sebuah rumah sederhana dengan halaman luas. Aku ingin suatu hari nanti punya tempat seperti ini, kata Raka. Tempat di mana dua orang bisa pulang tanpa merasa takut disakiti. Zara tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia bisa membayangkan masa depan tanpa bayangan masa lalunya. Namun Zara belum tahu bahwa masa lalu belum sepenuhnya selesai. Karena suatu hari nanti, Irfan dan Alina akan mengetahui bahwa wanita yang mereka anggap telah hancur ternyata sedang mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih besar. Dan ketika undangan itu sampai ke tangan mereka akan menyadari bahwa keputusan yang mereka buat dulu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Sebab Zara bukan lagi wanita yang mereka tinggalkan. Zara telah menjadi seseorang yang tidak pernah mereka bayangkan. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, sudah lebih dari 1 tahun sejak malam anniversary yang menghancurkan kehidupan Zara. Namun jika ada satu hal yang berubah paling besar, itu bukan keadaan di sekitarnya, melainkan dirinya sendiri. Dulu Zara adalah wanita yang selalu mengutamakan orang lain.
Ia rela mengorbankan keinginannya, menunda impiannya, bahkan melupakan kebahagiaannya sendiri demi menjaga rumah tangga bersama Irfan. Tetapi sekarang, Zara sudah berbeda. Ia bukan lagi wanita yang menangis sendirian karena seseorang memilih meninggalkannya. Ia adalah wanita yang tahu nilai dirinya. Dengan kerja keras dan ketekunan, Zara berhasil membangun karir yang selama ini sempat ia tinggalkan. Banyak orang mulai mengenalnya sebagai seseorang yang cerdas, mandiri, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam pekerjaannya. Orang-orang yang dulu melihat Zara sebagai wanita yang gagal mulai mengubah pandangan mereka. Mereka sadar bahwa perceraian bukanlah akhir dari kehidupan Zara. Justru setelah kehilangan Irfan, Zara menemukan jalan baru yang membuatnya semakin berkembang. Namun keberhasilan terbesar Zara bukanlah tentang jabatan atau pencapaian, melainkan tentang hatinya yang kembali tenang. Dan orang yang menemani perjalanan itu adalah Raka. Hubungan mereka semakin dekat. Raka tidak pernah berusaha menggantikan masa lalu Zara. Ia tidak meminta Zara melupakan luka yang pernah terjadi. Ia hanya selalu ada untuk membuktikan bahwa masih ada seseorang yang mampu mencintai dengan cara yang benar. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya Raka memberanikan diri mengajak Zara melangkah ke hubungan yang lebih serius. "Aku tahu kita berdua pernah terluka," kata Raka saat mereka berbicara di sebuah taman. "Tapi aku ingin membangun masa depan bersamamu. Bukan karena aku membutuhkan seseorang untuk menyembuhkan lukaku, tetapi karena aku yakin kamu adalah orang yang ingin aku perjuangkan." Zara menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Kalimat itu sangat berbeda dari apa yang pernah ia dengar dari Irfan. Irfan dulu pergi ketika keadaan menjadi sulit. Sedangkan Raka datang ketika Zara sedang berusaha bangkit. Akhirnya Zara menerima lamaran Raka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dihargai. Namun di tempat lain, kehidupan Irfan dan Alina tidak berjalan seindah yang mereka tunjukkan kepada orang lain. Hubungan yang dulu mereka banggakan perlahan mulai retak. Awalnya mereka merasa telah memenangkan segalanya. Mereka mengira cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua hal. Tetapi kenyataan mulai berbicara. Irfan mulai menyadari bahwa Alina bukan wanita yang dulu ia kenal. Sifat manis yang dulu membuatnya tertarik perlahan menghilang. Alina mulai menunjukkan sikap keras kepala dan selalu ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. "Aku meninggalkan Zara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," kata Irfan suatu malam. "Tapi kenapa aku justru merasa semakin tidak bahagia?" Alina yang mendengar itu langsung merasa tersinggung. "Kamu menyesal meninggalkan dia?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi hening. Irfan tidak menjawab. Tetapi diamnya sudah cukup memberikan jawaban. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari sebuah kenyataan pahit. Dulu ia memiliki seseorang yang selalu mendukungnya. Seseorang yang menerima kekurangannya. Seseorang yang tidak pernah meninggalkannya ketika hidup sedang sulit. Namun ia membuang orang itu hanya karena mengejar sesuatu yang belum tentu nyata. Sementara itu, Zara dan Raka sedang mempersiapkan hari pernikahan mereka. Zara tidak ingin membuat pesta besar. Baginya, pernikahan bukan tentang menunjukkan kepada orang lain bahwa ia sudah bahagia. Pernikahan adalah tentang memulai kehidupan baru bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Tetapi ada satu hal yang ingin Zara lakukan. Ia ingin mengirimkan sebuah undangan kepada Irfan dan Alina. Bukan untuk menyakiti mereka. Bukan untuk mencari perhatian. Tetapi karena ia ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu. Ketika undangan itu sampai di tangan Irfan, awalnya ia hanya menganggapnya sebagai undangan biasa. Namun saat ia melihat nama calon suami Zara, wajahnya langsung berubah. Tangannya berhenti bergerak. Matanya membesar membaca nama yang tertulis di sana. Raka. Pria yang akan menikahi Zara adalah mantan suami Alina. Irfan membaca undangan itu berkali-kali. Ia berharap dirinya salah melihat. Tetapi kenyataan tetap sama. Zara akan menikah dengan seseorang yang pernah berada di posisi yang sama dengannya. Seseorang yang juga menjadi korban pengkhianatan. Ketika Alina mengetahui hal tersebut, reaksinya jauh lebih buruk. "Mustahil," ucapnya dengan wajah pucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dulu ia tinggalkan akan menjadi orang yang mendampingi Zara menuju kebahagiaan. Selama ini mereka mengira Zara sudah hancur. Mereka mengira wanita itu akan menghabiskan hidupnya dalam kesedihan. Namun ternyata mereka salah. Zara justru mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Sebuah hubungan yang dibangun dengan kejujuran. Sebuah cinta yang tidak membutuhkan pengkhianatan untuk dimulai. Dan yang paling membuat mereka takut adalah satu hal.
Raka mengetahui seluruh kebenaran tentang apa yang mereka lakukan. Irfan mulai merasa gelisah. Ia takut masa lalu yang selama ini ia sembunyikan akan terbuka. Sedangkan Alina mulai panik karena sadar bahwa semua keputusan buruknya mungkin akan menghancurkan kehidupannya sendiri. Hari pernikahan Zara semakin dekat. Dan tanpa mereka sadari, hari itu bukan hanya menjadi awal kebahagiaan Zara, tetapi juga menjadi hari ketika semua kebohongan mereka akan mulai terbongkar. Karena terkadang, balasan terbaik bukan datang dari seseorang yang ingin membalas dendam, melainkan dari kehidupan yang akhirnya memberikan akibat atas setiap pilihan yang pernah dibuat. Hari yang telah dinantikan Zara akhirnya tiba. Pagi itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan, dan tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui pikirannya. Zara berdiri di depan cermin dengan senyum yang tulus. Gaun pernikahan yang dikenakannya membuatnya terlihat anggun. Namun yang membuatnya berbeda bukanlah pakaian yang ia gunakan, melainkan ketenangan di wajahnya. Dulu, di tempat yang sama dalam hidupnya, ia pernah menjadi wanita yang kehilangan segalanya. Ia pernah berdiri dengan hati yang hancur karena pria yang dicintainya memilih orang lain. Tetapi hari ini, Zara berdiri sebagai wanita yang telah menemukan dirinya kembali. Aku akhirnya sampai di titik ini, bisiknya pelan. Bukan karena ia berhasil membuat Irfan menyesal. Bukan karena ia berhasil membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi karena ia berhasil melewati masa paling sulit dalam hidupnya. Di sisi lain, Raka juga sedang mempersiapkan diri. Bagi Raka, hari itu bukan hanya tentang menikahi Zara. Hari itu adalah awal dari kehidupan baru bersama seseorang yang memahami rasa sakitnya. Seseorang yang pernah jatuh, tetapi memilih bangkit. Seseorang yang tidak membiarkan luka mengubah dirinya menjadi orang yang penuh kebencian. Ketika Zara berjalan menuju tempat pernikahan, semua tamu berdiri memperhatikannya. Tidak ada yang melihat Zara sebagai wanita yang pernah dikhianati. Tidak ada yang melihatnya sebagai wanita yang kalah. Yang terlihat adalah seorang wanita kuat yang berhasil menemukan kebahagiaannya. Namun di antara para tamu yang hadir, ada dua orang yang merasakan hal berbeda. Irfan dan Alina. Mereka datang dengan perasaan yang tidak nyaman. Sejak menerima undangan pernikahan itu, pikiran mereka tidak pernah tenang. Mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa Zara bisa melanjutkan hidup secepat itu. Lebih sulit lagi bagi mereka untuk menerima bahwa pria yang dipilih Zara adalah Raka, mantan suami Alina. Ketika melihat Zara berdiri bersama Raka, Irfan merasa dadanya sesak. Ia melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ia hargai. Kebahagiaan Zara. Dulu, ketika Zara masih menjadi istrinya, ia terlalu sibuk mencari kekurangan. Ia merasa Zara tidak cukup menarik. Ia merasa kehidupan bersamanya membosankan. Tetapi sekarang, ia melihat Zara yang berbeda. Zara terlihat lebih percaya diri, lebih tenang. Dan yang paling menyakitkan bagi Irfan adalah kenyataan bahwa wanita itu terlihat jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Acara pernikahan berjalan dengan penuh kebahagiaan. Namun sebelum acara selesai, Raka meminta waktu untuk berbicara kepada semua tamu. Suasana menjadi sedikit hening. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, kata Raka. Zara menatapnya. Ia tahu bahwa Raka ingin mengatakan sesuatu yang penting. Raka kemudian melihat ke arah para tamu. Saya dan Zara memiliki satu kesamaan. Kami pernah kehilangan orang yang kami percaya. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Raka melanjutkan. Kami pernah berpikir bahwa kehilangan itu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, kehilangan seseorang yang salah bisa menjadi jalan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Kata-kata itu membuat Zara tersenyum. Namun Irfan dan Alina mulai merasa tidak nyaman. Mereka tahu arah pembicaraan tersebut. Saya tidak ingin membuka masa lalu untuk menyakiti siapapun, lanjut Raka. Tapi saya ingin semua orang tahu bahwa sebuah hubungan yang dibangun dari kebohongan tidak akan pernah membawa ketenangan. Ruangan menjadi sunyi. Raka tidak menyebut nama siapapun. Namun semua orang yang mengetahui cerita mereka memahami maksudnya. Beberapa tamu mulai melihat ke arah Irfan dan Alina. Wajah keduanya berubah. Mereka yang dulu datang dengan rasa bangga kini hanya bisa diam. Selama ini mereka berpikir telah memenangkan kehidupan. Mereka berpikir berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun sekarang, di hadapan semua orang, mereka mulai menyadari bahwa mereka hanya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan. Setelah acara selesai, Irfan mencoba mendekati Zara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Wajahnya tidak terlihat penuh keyakinan. Ada rasa penyesalan di matanya. Zara? Wanita itu berhenti berjalan. Namun ia tidak lagi melihat Irfan dengan tatapan penuh luka seperti dulu. Ada apa, Irfan? Nada suara Zara tenang. Aku hanya ingin mengatakan bahwa mungkin dulu aku salah. Zara tersenyum kecil. Mungkin? Pertanyaan itu membuat Irfan terdiam. Ia sadar bahwa kata itu bahkan belum cukup untuk menggambarkan semua kesalahannya. Aku kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaiku, ucap Irfan pelan. Zara menatapnya. Dulu aku kehilangan suami yang aku cintai. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak kehilangan orang yang tepat. Kalimat itu membuat Irfan tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang sudah tidak membutuhkan dirinya lagi. Sementara itu, Alina juga mulai menghadapi kenyataan. Keluarganya mulai menjauh. Orang-orang yang dulu mendukungnya mulai mempertanyakan tindakannya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai wanita yang mendapatkan kebahagiaan. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang menghancurkan kepercayaan orang lain demi keinginannya sendiri. Hubungan Alina dan Irfan pun semakin memburuk. Mereka mulai saling menyalahkan. Irfan menyalahkan Alina karena membuatnya kehilangan Zara. Alina menyalahkan Irfan karena tidak mampu memberikan kehidupan seperti yang ia bayangkan. Hubungan yang dulu mereka perjuangkan akhirnya runtuh karena hal yang sama yang menyatukan mereka. Pengkhianatan. Sementara itu, Zara dan Raka memulai kehidupan baru. Mereka tidak memiliki hubungan yang sempurna. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih penting. Kejujuran. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang mencari seseorang tanpa kekurangan. Cinta adalah tentang menemukan seseorang yang tetap memilih bertahan meskipun mengetahui luka dan masa lalu kita. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Zara berdiri bersama Raka melihat langit. Aku dulu berpikir hidupku berakhir saat Irfan meninggalkanku, kata Zara. Raka menggenggam tangannya. Ternyata itu bukan akhir. Zara tersenyum. Itu adalah awal. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Zara benar-benar merasa bebas. Karena ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang pernah menyakitinya. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Sedangkan Irfan dan Alina harus menerima kenyataan bahwa setiap keputusan memiliki akibat. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pernikahan Zara dan Raka. Kehidupan mereka berjalan dengan sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi drama yang mengganggu hari-hari mereka. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan seseorang yang tidak menghargai keberadaan mereka. Zara akhirnya memahami satu hal penting dalam hidupnya. Kebahagiaan bukan tentang memiliki seseorang yang terlihat sempurna di mata orang lain. Kebahagiaan adalah ketika seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut ditinggalkan. Bersama Raka, Zara merasakan hal yang selama ini ia cari. Raka tidak pernah berjanji bahwa kehidupan mereka akan selalu mudah. Namun ia selalu menunjukkan bahwa apapun masalah yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Hal sederhana itulah yang membuat Zara merasa dicintai. Setiap pagi, mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang pekerjaan. Tentang rencana masa depan. Tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu sempat mereka lupakan karena terlalu sibuk bertahan dalam hubungan yang salah. Zara juga semakin berkembang dalam karirnya. Ia berhasil membangun bisnis yang selama ini menjadi impiannya. Banyak orang yang dulu meragukannya kini mulai menghormati kerja kerasnya. Mereka tidak lagi mengenal Zara sebagai wanita yang pernah ditinggalkan suaminya. Mereka mengenalnya sebagai wanita kuat yang mampu bangkit setelah mengalami masa sulit. Namun bagi Zara, pencapaian terbesar bukanlah kesuksesan yang terlihat oleh orang lain. Pencapaian terbesar adalah ketika ia mampu memaafkan masa lalu tanpa harus kembali ke sana. Sementara itu, kehidupan Irfan dan Alina semakin jauh dari bayangan mereka. Setelah pernikahan Zara dan Raka, hubungan mereka mulai kehilangan arah. Tidak ada lagi rasa bahagia seperti yang mereka tunjukkan dulu. Yang tersisa hanya pertengkaran dan penyesalan. Irfan mulai kehilangan banyak hal. Beberapa orang yang dulu menghormatinya mulai menjauh setelah mengetahui bagaimana ia memperlakukan Zara. Reputasinya perlahan menurun. Orang-orang mulai melihat bahwa kesuksesan yang ia banggakan tidak sebanding dengan kehilangan seseorang yang tulus mencintainya. Suatu malam, Irfan duduk sendirian di rumah. Ia melihat foto lama bersama Zara yang masih tersimpan. Dalam foto itu, Zara tersenyum dengan tulus. Senyum yang dulu sering ia lihat, tetapi tidak pernah benar-benar ia hargai. Untuk pertama kalinya, Irfan merasakan penyesalan yang sebenarnya.
Ia teringat masa ketika Zara selalu menunggunya pulang. Ketika Zara selalu mendukung keputusannya. Ketika Zara tetap bertahan meskipun kehidupan mereka tidak mudah. Semua hal itu dulu terasa biasa. Namun setelah kehilangan, ia baru menyadari bahwa sesuatu yang tulus seringkali baru dihargai ketika sudah tidak lagi dimiliki. Aku menghancurkan semuanya, gumam Irfan pelan. Tetapi penyesalan tidak bisa mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus luka yang pernah ia berikan. Dan tidak bisa memaksa Zara kembali menjadi wanita yang dulu. Di sisi lain, Alina juga mulai menghadapi kenyataan. Kehidupan yang ia bayangkan ketika bersama Irfan ternyata tidak seperti yang ia pikirkan. Ia mengira mendapatkan cinta dari Irfan akan membuatnya bahagia. Namun ternyata hubungan yang dimulai dari pengkhianatan selalu membawa rasa tidak aman. Setiap kali mereka bertengkar, Alina mulai takut. Takut jika suatu hari Irfan melakukan hal yang sama kepadanya. Karena ia tahu, seseorang yang pernah mengkhianati orang lain juga mampu melakukan hal yang sama kembali. Perasaan curiga mulai menghancurkan hubungan mereka. Mereka tidak lagi menjadi pasangan yang saling mendukung. Mereka hanya menjadi dua orang yang terjebak dalam keputusan yang pernah mereka buat sendiri. Sementara itu, Zara tidak lagi memikirkan kehidupan mereka. Ia sudah memilih jalan yang berbeda. Suatu hari, saat duduk bersama Raka di halaman rumah, Zara melihat kembali perjalanan hidupnya. Dulu ia berpikir kehilangan Irfan adalah hukuman terbesar dalam hidupnya. Namun sekarang ia sadar bahwa kejadian itu justru membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau waktu bisa diulang, apakah kamu akan memilih tetap bersama Irfan? Tanya Raka. Zara tersenyum. Tidak. Jawaban itu keluar tanpa ragu. Bukan karena aku membencinya. Tapi karena aku sekarang tahu bahwa aku pantas mendapatkan seseorang yang memilihku setiap hari. Raka menggenggam tangan Zara. Dan saat itu Zara merasa bersyukur. Bukan karena ia berhasil membalas sakit hatinya. Tetapi karena ia berhasil keluar dari rasa sakit itu. Zara akhirnya mengerti bahwa balasan terbaik bukanlah melihat orang lain menderita. Balasan terbaik adalah ketika seseorang yang pernah menghancurkan kita melihat bahwa kita mampu hidup bahagia tanpa mereka. Bertahun-tahun kemudian, Zara masih mengingat malam anniversary yang mengubah hidupnya. Namun kenangan itu tidak lagi membuatnya menangis. Kenangan itu menjadi pengingat bahwa manusia bisa jatuh dan tetap bangkit. Bahwa luka tidak selalu menghancurkan. Terkadang luka justru mengajarkan seseorang tentang kekuatan yang tidak pernah ia sadari. Zara pernah kehilangan suaminya di depan semua orang. Ia pernah dipermalukan oleh orang yang ia percaya. Ia pernah merasa hidupnya telah berakhir. Namun ternyata, kehidupan baru sedang menunggunya. Sebuah kehidupan yang lebih jujur. Sebuah cinta yang lebih tulus. Dan sebuah kebahagiaan yang tidak perlu ia perjuangkan sendirian. Sedangkan Irfan dan Alina harus menjalani akibat dari pilihan mereka sendiri. Mereka kehilangan kepercayaan, kehilangan ketenangan, dan kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena dalam hidup, seseorang mungkin bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Tetapi ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya dari sebuah pengkhianatan. Zara akhirnya menutup lembaran masa lalunya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan rasa syukur. Karena dari sebuah pengkhianatan yang menghancurkan hatinya, ia menemukan dirinya sendiri. Dan dari sebuah kehilangan besar, ia menemukan cinta yang jauh lebih berarti.